Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Colors Happy. Iya, sip. Iya, saya sehat kan semuanya? Puasa lancar-lancar? Alhamdulillah, semoga semua sehat, puasanya lancar. Oke, kali ini saya mau ngelanjutin tutorial kemarin yang Adobe Illustrator untuk pemula. Kemarin udah ada 2 parts, 1 dan 2. Nah, kali ini saya akan melanjutkan yang parts 3. Jadi ini masih akan membahas tentang tools di toolbar ini yang masih yang kurang-kurang, kemarin belum sempat dibahas. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba explore tools-tools yang kemarin belum dibahas di video part 1 dan 2. Oke, kita langsung cek videonya. Oke, kita mulai sekarang. Langsung kita mulai. Kemarin sudah dibahas di part 1 dan 2 tools-tools yang udah ada. Nah, sekarang ada beberapa yang belum dibahas. Oke, kita cari saja. Mulai dari ini ya, with tool ya. Ini namanya with tool atau shift W. Itu sebenarnya sudah sempat diulas di tutorial. Waktu itu saya buat untuk menggunakan logo. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman yang masih belum jelas, nah ini akan saya ulas lagi sekilas saja mengenai with tool. Jadi with tool itu adalah tool untuk mengubah stroke yang datar atau flat menjadi bentuknya itu bisa di customize menjadi lebih lebar atau lebih tipis. Oke, langsung kita praktekkan. Pertama kita menggunakan pen tool ya. Jadi kita membuat garis, membuat pen tool, garis. Jadi ini line. Jadi bikin line. Lalu stroke-nya ya kita bikin stroke-nya mungkin di ya 2. Nah, dengan menggunakan with tool atau shift W ini kita bisa menambahkan titik atau poin yang bisa di-adjust menjadi ketebalan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita bisa tambahkan. Nah, ini adalah kegunaan with tool. Nah, ini juga bisa di-adjust posisinya. Oke, kayak gini. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian bisa juga untuk ketika kita membuat garis bebas. Contoh seperti ini. Lalu di menggunakan with tool sama ya kurang lebih kayak gini. Nah, ini juga kemarin sempat saya pakai untuk tutorial sebelumnya itu membuat logo line art ya, jadi garisnya tebal tipis. Nah, oke, ini with tool. Oke, kemudian yang kedua shape builder. Oke, shape builder ini juga sudah pernah. Jadi fungsi dari shape builder ini adalah sebenarnya untuk memotong atau menyambung ya. Jadi sebenarnya untuk memisah objek. Ini kurang lebih seperti Pathfinder. Fungsinya hampir mirip, cuman bedanya kalau Pathfinder itu harus di kompon ya. Kompon path make gitu. Kadang-kadang karena kalau nggak dikompon dia suka kalau dikasih gradasi kadang nggak bisa dapat gradasinya atau nggak muncul. Nah, kalau ini shape builder itu kita langsung aja contoh. Kita bikin objeknya dulu ya. Objek, oke. Warnanya bikin RGB lah biar seger. Oke, nah kita bikin objek, beberapa objek dulu misalkan. Ya, dibikin tumpuk-tumpuk saja nggak apa-apa. Ini sebenarnya sudah sering saya pakai di tutorial-tutorial sebelumnya, tapi mungkin masih ada yang belum jelas penggunaan atau basicnya itu seperti apa gitu. Kenapa kok bisa buat motong-motong? Nah, ini anggaplah ini objek ini kan banyak tumpuk-tumpuk ya. Jadi ini mau saya split semuanya gitu. Jadi nanti ada bagian-bagian dia akan dapatkan bagian-bagian potongannya gitu. Nah, oke, ini kita select semuanya. Lalu menggunakan shape builder ini kita tinggal select saja. Nah,
bagian-bagian yang ada titik-titiknya ini itu bisa dipisah, bisa benar-benar terpisah dan bisa diganti warnanya sendiri-sendiri. Oke, kita langsung coba ya. Nah, ini objeknya udah terpisah ini. Oke, ini udah terpisah semua. Nah, ini udah terpisah menjadi bagian-bagian yang berbeda. Tinggal kita mau buang atau mau kita ganti warna. Misalkan kita ganti warna di sini. Oke, ganti warna. Iya. Nah, tinggal kita pilih-pilih saja. Nah, dia tuh shape builder itu apa namanya istilahnya itu membentuk bagian-bagian baru ya, ada shape-shape baru gitu. Nah, ini dari warna-warna yang berbeda ini bisa juga dibuang, misalkan kayak gini, ya bisa dibuang juga, kayak gitulah kira-kira. Nah ini shape builder, jadi dia akan membentuk bidang-bidang baru atau irisan-irisan baru. Nah, ini contoh penggunaan yang basic untuk shape builder. Oke, yang kedua tadi shape builder, yang ketiga shape builder. Oke, terus ini simbol sprayer tool. Nah, di tutorial sebelumnya saya pernah pakai untuk membuat ilustrasi robot ya, tapi itu saya lebih ke time lapse, jadi nggak terlalu jelas kegunaannya. Jadi ini saya coba mau uraikan ya untuk sprayer tool, simbol sprayer tool. Ini adalah sebenarnya untuk menyemprotkan simbol ya. Nah, simbol itu bisa kita custom. Oke, kita coba buka simbol di window symbols. Nah, ini symbols ini yang default yang sudah ada di Adobe Illustrator. Jadi contoh misalkan kita mau menyemprotkan ini ya. Nah ini simbol yang sudah ada di sini ya. Jadi, nah ini tapi kalau memang sudah apa namanya itu harus di-expand nanti kalau misalkan untuk menjadi file format vektor itu harus di-expand berkali-kali, jadi dipisah-pisah lagi gitu supaya kalau misalkan memang kebutuhannya itu untuk diupload di Microstock itu masih diterima gitu. Karena kalau enggak, biasanya ini pas diekspor ke IPS itu akan menjadi bitmap ya, di link ini tuh nanti munculnya bitmap kalau di save ke IPS. Oke, jadi ya, ini salah satu contoh kemarin yang saya gunakan untuk membuat shadow berupa pointillist atau dot ya. Oke, kita coba bikin lagi seperti yang sempat saya bikin kemarin. Jadi kita bikin dot titik-titik. Oke, jadi ini kita bikin simbol sprayer tool tapi yang custom. Jadi kita langsung drag ke sini. Nah, ini dipilih grafik. Nah, oke. New symbol anggaplah ya. Oke, new symbol. Lalu ini bisa disetting. Nah, ini intensity-nya berapa, lalu simbol set density-nya berapa ya, anggaplah kita bikin 10 ya. Kita coba. Nah, ini bisa di spray begini. Nah, ini kemarin tuh yang saya pakai untuk membuat shadow ya, shadow di apa namanya objek itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi ini memang setelah selesai harus di select color, di expand dulu, di expand objek, expand. Oke. Nah, ini masih berupa masih berupa bitmap nih kalau di export. Jadi harus di select lagi. Ctrl 0 ya. Select same color, fill color. Nah, ini kan ini sebenarnya dia udah berupa vektor, udah berupa objek, cuman masih di dalam kotak
yang memungkinkan dia diubah menjadi bitmap ketika diekspor. Oke, kita langsung cut aja ya, Ctrl X. Oh, nggak bisa. Oke, kalau gitu coba lagi deh. Masih belum bisa, jadi harus di-expand lagi. Object expand. Nah, mungkin ini udah bisa nih. Select same fill color. Oke, coba kita pisahkan dengan lalu di Ctrl F atau apa namanya ya, Ctrl V juga apa-apa. Lalu kita expand lagi. Nah, ini sudah menjadi fill atau vektor. Jadi ini aman untuk di save ke IPS. Jadi dia nggak akan menjadi bitmap ya, di link dia nggak akan nongol. Jadi ini udah berupa vektor. Jadi pokoknya caranya kalau misalkan berasa masih ada kotaknya gitu, kayak ada framenya kotak, itu di-expand aja terus, sampai dia waktu sudah bentar. Nah, sampai waktu kita select pakai ini apa namanya, selection tool, dia tuh udah nggak ada kotak-kotaknya tadi. Jadi kalaupun kita ungroup, nah ini udah berupa objek. Nah, jadi satu-satu aman gitu. Baru bisa disimpan, di save ke IPS 10 untuk diupload ke Microstock. Nah, kayak gitu. Oke, ini tadi simbol sprayer tool. Oke, lalu apalagi yang kira-kira sering dipakai? Saya sih jarang pakai yang lain ya. Magic Wand jarang. Ini ada Shaper tool juga. Ya, jarang pakai sih ini. Oke, ini perspektif tool jarang pakai juga sih. Ini paling ini eyedropper, ini sederhana sih. Jadi oke, kita hapus dulu. Eyedropper sih fungsinya ini sebenarnya sama lah, mirip seperti yang di Adobe Photoshop ya. Misalkan kita misalkan ini ada dua objek, warnanya satu hitam satu kuning. Kita pengen warna hitam ini sama dengan warna ini, kita tinggal pencet I atau eyedropper, udah ya, itu sama simbol sebenarnya. Jadi nggak ada bedanya dengan Adobe Photoshop. Cuman perspektif ini sebenarnya kalau butuh juga bisa sih. Ini coba saya ini aja contoh aja ya, perspektif tool. Oke. Perspektif tool atau Shift P. Oke. Nah, dia muncul guide perspektif seperti ini yang bisa kita adjust juga sebenarnya. Nah, ini mau kemiringan apa namanya, titik hilangnya, kemiringannya seberapa, bisa di adjust. Nah, ini kalau kita menggambar di atas guidance ini, otomatis objek yang kita buat itu perspektif. Nah, begini. Nah, ini di sini ada settingan mau yang sebelah sini atau mau yang sebelah sini gitu. Kiri atau kanan. Ini tadi kan kiri. Nah, kita sekarang pindah ke kanan. Jadi pas kita bikin di sebelah kanan, maka dia juga akan mengikuti guidance ini. Lalu di bawah misalkan, di bawah juga sama. Nah, kayak gitu. Nah, ini sekedar contoh aja untuk perspektif guide ya, atau grid perspektif tool. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, tadi sudah perspektif ya. Jadi ini next, masih ada apa yang belum? Oke, tadi ini ada macam-macam ya. Ada eraser tool, ada scissor tool, ada knife. Jadi Shift E, C, dan ini knife. Oke, kita coba kira-kira buat apa. Oke, kita bikin objek dulu ya. Ini aku mau bikin line. Jadi misalkan kita dari atas dulu pakai eraser tool. Nah, eraser tool juga ini kalau kita pencet kurung yang kotak atau kurung yang kurawal yang gede itu ya, di atas itu kalau bagian kanan, ini shortcut juga saya lupa. Ini shortcut untuk membesarkan brush atau eraser ya, atau size-nya brush. Jadi itu kurung kurawal yang atas itu, kalau yang di kanan itu membesarkan, kalau yang kiri itu mengecilkan. Jadi misalkan ini saya besarkan pakai kurung kurawal yang kanan. Nah, ini nih ini apa namanya,
eraser ya. Nah, ini eraser tool. Oke, ini eraser, jadi dia menghapus. Kalau scissor atau gunting ya memotong ya. Nah, tinggal kita potong lalu di delete. Potong, jadi B by point, jadi poin-poinnya. Potong, delete. Oke, itu. Kalau satu lagi knife, ini juga harusnya memotong ya. Nah, sama sih, memotong juga. Tapi dia memotong segmen ya, lebih ke segmen. Ini ke apa namanya, garisnya. Atau kata mau coba pakai feel misalkan ya. Kira-kira seperti apa kalau pakai knife. Nah, dia memotong. Nah, betul. Dia akan memotong. Oh, sorry. Tinggal dipisah. Oke, kayak gitu. Jadi ini lebih praktis daripada Pathfinder, tapi ya bentuknya tentunya nih bentuknya juga lebih bebas ya, maksudnya apa namanya, lebih fleksibel aja gitu. Nah, kayak gini. Jadi itu fungsi dari eraser, scissor, dan knife. Oke. Lalu apa lagi? Masih ada apa lagi ya? Di sini tadi. Oke, ini sudah. Ada ini grafik ya. Coba grafik saya nggak pernah pakai sih karena jarang ya. Jarang berurusan dengan grafik-grafik. Ini biasanya orang pakai Excel, tapi ini coba dibuka aja sih. Oh, kayak ya mungkin ini bisa disetting ya, apa namanya, angkanya. Cuman karena saya nggak pernah pakai, jadi ya ini sekedar menunjukkan aja. Oke. Itu grafik. Terus ini ada slice tool. Jadi slice tool ini sebenarnya fungsinya biasa dipakai buat kalau mau buat web design. Jadi kayak apa namanya, bikin grid sih untuk web design. Lalu nanti di apa namanya, di save for web, maka dia akan memisah pisah-pisah sendiri ini per bagian. Misalkan ini bagian teks, bagian gambar. Nah, ini juga saya jarang pakai sih sebenarnya. Mungkin yang sering mengerjakan web design mungkin lebih paham soal ini. Ya, kira-kira begitu. Oke. Iya, itu tadi sisa-sisa tools, bukan sisa sih, maksudnya yang belum dibahas sebelumnya ya. Yang apa namanya, yang sudah dibahas. Jadi kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.